Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ibadah haji menjadi salah satu rukun Islam. Hukum melakukannya adalah wajib untuk orang-orang yang tergolong mampu dan juga siap. Ibadah haji didefinisikan sebagai berkunjung ke Mekah untuk beribadah seperti ikhram, tawaf, sa'i, dan wukuf pada bulan haji atau Zulhijjah. Haji bukan sekedar ibadah biasa, melainkan terdapat pesan moral serta nilai lebih yang bisa diambil. Ketika seseorang melakukan ibadah haji secara khusyuk, orang tersebut akan merasakan betapa besarnya karunia Allah atas apa yang ada di langit dan di bumi. Manusia kembali diingatkan bahwa ada salah satu kuasa Allah yang bertahan hingga sekarang. Tentu jika dipikir kembali, tidak ada yang mampu bertahan lama tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah menjadi saksi nyata yang telah Allah kehendaki sejak pertama kali dibangun. Sebelum berdiri megah seperti sekarang, Baitullah telah menyematkan sejarah kerohanian yang panjang. Sejarah ibadah haji tidak terlepas dari andil besar Nabi Ibrahim. Pertama kali Allah perintahkan membangun Ka'bah kepada Nabi Ibrahim. Tujuannya untuk dijadikan sebagai kiblat bagi umat muslim. Perintah haji turun pada masa Nabi Ibrahim, tepatnya ketika Ka'bah selesai dibangun. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyelesaikan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah, turunlah perintah untuk menyeru manusia melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Hajj ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Nabi Ibrahim kemudian menghadap ke Yaman dan menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah dan berhaji ke rumahnya. Kemudian terdengar jawaban, labbaik Allahumma labbaik. Lalu Nabi Ibrahim menghadap ke barat untuk menyeru dan mendapatkan jawaban yang sama. Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril atas kuasa Allah. Diperintahkan untuk melakukan tawaf 7 kali dan berlari-lari kecil di antara Bukit Syafa dan Bukit Marwah. Sejak saat itulah ibadah haji mulai diwajibkan untuk umat muslim. Namun sayangnya, seiring berjalannya waktu, sepeninggal Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tata cara dan tujuan ibadah haji banyak diubah oleh bangsa Arab. Tradisi menyimpang masyarakat Arab jahiliyah baru berubah setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Ketika kepengurusan Ka'bah diurus Banu Jurhum dan diteruskan oleh Banu Khuza'ah, penyimpangan mulai terjadi. Pada saat itu, ajaran tentang penyembahan berhala sudah mulai muncul. Kepengurusan Ka'bah kemudian beralih kepada kaum Quraisy selaku keturunan Nabi Ismail. Pada tahun 632 Masehi, Ka'bah masih berorientasi sebagai kiblat yang digunakan sebagai patokan tempat ibadah umat muslim kala itu. Namun di sisi lain, masyarakat pra-Islam yang ada di Arab telah mengenal tentang berhala. Mereka membuat patung-patung yang mengelilingi Ka'bah sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap Al-Hajar atau Al-Aswad yang dianggap menjadi peninggalan nenek moyang, dengan tetap melakukan ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Penyimpangan seperti inilah yang menjadikan masyarakat Arab dijuluki sebagai Arab Jahiliyah, atau sering diartikan sebagai masyarakat yang hidup pada zaman kebodohan.
Penyimpangan seperti ini berlangsung cukup lama. Bahkan, penyimpangan tersebut masih ada saat Nabi Muhammad SAW diutus pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW akhirnya menyebarkan kembali syiar agama yang tepat sesuai anjuran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai nabi terakhir, Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan ibadah-ibadah terdahulu yang datang dibawa oleh nabi sebelumnya. Banyak masyarakat yang menentang tentunya pada saat itu. Bukan tanpa alasan, penyimpangan ibadah yang dilakukan pada saat itu telah berlangsung sangat lama dan juga telah melewati lintas generasi beberapa para nabi. Rasulullah SAW dan para sahabat belum bisa langsung melaksanakan ibadah haji pada 12 Ramadan tahun 8 Hijriah. Walaupun saat itu umat Islam telah menguasai Mekah. Nabi Muhammad SAW baru bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah. Ibadah haji tersebut dilakukan 3 bulan sebelum Rasulullah SAW wafat. Beliau dijuluki sebagai Haji Wada atau Haji Perpisahan. Seluruh umat Islam di seluruh dunia kini dapat beribadah haji dengan tenang dan sesuai anjuran. Ziarah ibadah haji saat ini dilakukan tanggal 8 sampai 12 Zulhijjah, bulan terakhir kalender Islam. Jemaah haji akan menggunakan ikhram atau 2 lembar kain putih halus saat melakukan ibadah haji. Mereka juga dianjurkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela ketika melakukan ibadah haji. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sejarah singkat tentang asal-usul ibadah haji yang dilakukan oleh umat muslim setiap tahunnya hingga saat ini. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita tentang kisah sejarah-sejarah Islam di zaman dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.